batu ampar. Kritik apa saja saya akan membantahnya. Begitu karena iya. Begini, it, lebih sore daripada Pakot Fahim tuh kan? Oh iya, itu. Lebih sore daripada Pakot Fahim tuhnya gitu. Itu saya katakan kepada Gus Rumil itu. Kan Gus Rumil ingin mengangkat abad 9 ke abad 8. Ya bolehlah saya mengangkat dari asumsi menjadi indikasi kuat. Begitu saya tertawa aja beliaunya. Yang lucu dia buat konten khusus terkait batu ampar ini, yang dibawa adalah Musawi, dan dia ternyata ketika menulis terkait mengakui dari kalangan Ba'alawi Al-Idrus itu ternyata datanya dari siapa coba? Pertama dari surat habaib yang ada di Yaman, ya kan? Diberitahu bahwa di sini ada ulama begitu, ulama Al-Idrus kan begitu. Terus yang kedua ternyata dari santrinya yang dari Yaman pula, artinya sumber rujukan dari Al-Musawi itu adalah ya internal mereka, bukan dari eksternal gitu. Aku ketawa itu, tak dengerin aja gitu. Videonya ada itu sudah. Ya iya, memang yang namanya apa itu Muhammad Al-Kazim itu dalam mengungkapkan Al-Muntakil ila Hadramut itu memang dari Ba'lawi itu. Begitu. Kalau yang namanya Abu Alawi bin Abdul Jadid itu memang data ada banyak dari, ada yang mengambil dari Tarihul Janadi, ada yang dari Atoya As-Saniyah itu. Kalau yang nasabnya Syarif Abil Jadid begitu. Kalau Muntakila itu Al-Muntakil ila Hadramut itu jelas itu mengambil dari ya Juz'un Latif lah, dari Syahlia Sakron pungkasannya itu. Ya tetap punjernya alias Sakron tetap. Iya. Kalau begini Ustaz, bahwasannya penyebutan Ubaidillah itu tidak muncul dari alias Sakron, namun dari Jauharus Safaf yang lebih sepuh, itu bagaimana mengcounternya? Ya, kalau Jauharus Safaf itu kan masih berupa manuskrip. Kalau masih berupa manuskrip tidak pernah ditahqiq, ya harus ditampakkan. Mereka kan nggak mau menampakkan itu manuskrip aslinya. Bahkan manuskrip yang ditemukan, yang dikirim oleh Kiai Marga saya itu masih 300 tahunan dari sekarang. Itu saya pernah menjebak hakim kemarin itu, hakim itu dengan diksi itu. Jadi kan dia mengatakan bahwa ketika saya tanya sumber alias Sakron Wakot Fahim itu dari mana? Oh, itu kan sudah disebutkan oleh ulama terdahulu di Jauharus Safaf kan begitu. Lalu Itu kenapa berarti itu ada harus- minta rihil janati wadal khisil iwaji bukan min Jauharus Safaf, bahkan saya bilang begitu lah. Ustaz Iya. Khalif, Iya, itu iya. harus menggunakan kaidah di Rosail fi ilmil ansab yang tentang pentahkikan terlebih dahulu itu ya. Iya, bisa itu. Minta di Ustaz, di harokatin ini Ustaz. Amma ingkanat mahtutoh fayajibu tasbitu min hututi wa maqabilatin nuskho al mahtutoh. Itu betul atau salah saya baca itu? Ya, kalau dipakai sukun semua benar semua nanti. Begitu. Oke. Itu yang pertama, coba baca itu. Baca coba. Amma ingkanat mahtutoh Tan. mahtutotan Nah, terus. ya fayajibu Nah, terus. atas bitu Nah, atas bita terus. min hututi
Betul. Min Wa khututi, maqabilati min khututin itu ada anu ya, badaalnya ada. ada alnya minal hututi Itu. wa maqabilati nuskha al makhtutah. Iya. Titik api gitu. Siap. Ya, kalau datanya ini, Ya. saya tampakkan ya, karena saya ini Genggong. Woi. Baca semua aja genggong. Nggak usah baca share itu. ini tasbitul fuadnya saya baca ya. Kok jabrak. Tumma kutibat asyajaratu wa ulliqat wa sami'tu, ini muridnya Abdullah bin Alawi al-Haddad ini yang bilang, wa sami'tu anna awwala man ibtada'a kitabataha Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar ini watat tabi'u jebret buyutu ansabihim wa qabailihim. Jelas pertama kali yang menulis silsilah mereka itu Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ini yang bilang Ahmad Al-Hasyawi ini murid langsung dari Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib paling jujur itu ya Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu tok. Pengarang Sulam itu tok. Lainnya Namanya ya, siapa Ustaz? Namanya siapa? Tadi Tasbitul Fuad tadi pengarangnya Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Itu Ba'alawi Iya. juga bukan ya? Bukan, itu santrinya Ba'alawi. Oke. Itu santrinya Abdullah Al-Haddad. santrinya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi Ustaz, ini sudah mulai ditemukan karangan-karangan Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang halu-halu juga Ustaz. Ya itu kan Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu lama buta, saudara. Lama buta. Itu yang nulis mungkin Muridnya. bolo-bolonya. Bolo-bolonya. Ya, makanya kalau orang cerdas, Rotib Haddad itu tidak mungkin itu tulisannya Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena beliau sudah buta, mau nulis apa? Begitu. Tahu saya buta sejak lahir Ustaz ya. Kan Ya itu Garoma. ada. Oh, Giaroma yang enggak tahu. Ya, itu kan boleh-boleh saja Ustaz. Garoma. Giaroma. Ya uktub ya kalam. Itu kalau Garoma seperti itu ya enggak tahu. Karena itu boleh-boleh saja kalau memang kalam itu bisa menulis sendiri. Begitu. Tapi itu kan ada 3 riwayat. Ada yang buta sejak lahir, ada yang buta di waktu umur 25 tahun, ada setelah kawin. Mau nulis kitab, oh berarti itu bisa jadi kitab itu ditulis oleh santrinya melalui dauhnya beliau, seperti dulu itu Kiai Ali Wafa, Baifur Ali Wafa, itu Qurratul Ain itu karya Syekh Ismail Zain Al-Makki itu ndak nulis sendiri, yang nulis itu Kitoyufur itu Sumenep, bukan tulisannya beliau. Yang nambah-nambah ya Kitoyufur itu. Bahkan itu fatwa yang namanya ikan apa itu yang hitam itu, kalau Ikan lele Ustaz. kalau dibelah itu kan keluar lenta hitam, itu apa namanya? Oh, cumi-cumi.
Cumi-cumi. Itu kata beliau ditambahkan, padahal beliau itu mengambil dari kitab-kitab klasik yang mengatakan itu bagian dari darah atau bagian dari kotoran. Beliau punya prinsip sendiri, itu adalah ciptaan yang khusus untuk ikan dalam mempertahankan diri, sehingga itu tidak bisa dikatakan rausun, kotoran, dan juga tidak bisa dikatakan darah, karena dia Padahal bisa, itu ilmu modern hebat itu Ustadz. Tahu ilmu modern itu kan senjata Ustadz. oh iya, saya itu nulis kitab di sini itu Fikih Al-Asriyah, meliputi dulu sebelum ada polemik ini kan saya senangnya nulis kitab. Saya tulis itu bahwa tintanya cumi-cumi itu tidak najis, kata saya. Karena kalau darah, di waktu melawan musuhnya dia akan mati karena kehabisan darah. Kalau berupa kotoran, maka dia setelah mengeluarkan senjatanya itu akan harus Lapar. harus kenyang dulu. Kalau lapar tidak bisa, ternyata bisa lah. Nah, makanya itu merupakan aslul hilkoh, bilangnya saya gitu. Ternyata sudah ditulis oleh, setelah saya tahqiqkan, oh ini kan sudah ditulis oleh Ketoifur. Oh iya, saya padahal nggak tahu saya. Iya, luar biasa. Assalamualaikum Bindoro. Bindoro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Kiai, lanjut. Maaf ya, mau turun dulu. Terima kasih atas waktunya. Siap Kiai. Oke, siap. Kemana Turunkan Kiai? Mas. Gara-gara ada Bindoro ini sudah. Bindoro. Baik. Bindoro. Woi, Anu kirim alamat lo ke skincare itu di DM, skincare di DM. Mau dikirimin buku? Buku yang itu, yang kemarin itu dicetak sama siapa? Sama Kiai Kalau lupa sudah sekalian. terlanjur beli, nggak bisa dikembalikan uangnya. Bindoro, ada yang nulis lagu buat sampean Bindoro. oh iya, Coba share diputar. Ya, saya share Alkemis tadi. diputar. Nggak bisa Kayak muter itu. HP saya mati yang satu. Statusnya itu Jerman Barat kayaknya tuh tadi. Nah, fitiknya status fitiknya. Itu skincare minta alamat lo DM aja. Daripada gue nyari-nyari dari tadi. Ini gua tutup orang terminal. Kirim aja ke terminal. Ya makanya kamu kirim alamat aja sama nomor HP-nya mana gitu, nanti dia mau dipaketin. Siap, insya Allah. Sama Kiai Luko barang Kiai Luko di Iya, Diminta dan juga. nanti juga kalau sudah pesanan manuskrip terkait Abnaul Imam, nanti juga Bindoro dapat satu. Iya. Gimana Bintoro? Kata keterangan Kiai yang simak tuh, kalau manuskrip Abnaul Imam itu katanya yang satu nggak ada Abdullahnya, yang satu ada Abdullahnya gitu loh. Iya betul. Al-Kami. Iya, nanti manuskripnya dikirim itu nanti. Kalau sudah dapat, saya sudah dapat linknya. Nanti itu kan tak akseskan ke nasab palsu. Habis itu dipesan oleh nasab palsu, habis didapat. Karena kan nggak bisa kirim langsung, harus melalui orang sana, melalui Yaman atau mana nanti dikirimnya. Oke, Begitu, Bindoro. Oke, host, besarin saya mau menunjukkan karyanya temen ini, 3 menit ini. Nih ya, teman-teman, dengerin ya. Oke.
Fakurokoba, kau pembuka jalan. Langkahmu kokoh, tak pernah tergoyahkan. Kami menyusuri jejak leluhur, mencari kebenaran, tak kenal mundur. Lukojoyo, hati setia berkorban. Pindoro teguh, perjuangan kau genggam. Kingkong Halim dengan semangat raksasa, membangun mimpi takkan pernah sirna. Nama-nama pejuang masa, kisah yang berharga, menggali sejarah demi bangsa tercinta. Santri bersatu, pemimpin sejati, melangkah bersama untuk negeri ini. Jerman Barat, jauh kau mengembara, menjaga tradisi takkan terlupa. Gus Hasan membawa cahaya terang, Kiai Jafar teguh, iman takkan hilang. Kiai Golin dengan doa yang kuat, Gus Aziz melangkah pada Gus sesaat. Mereka semua mengukir sejarah, nama yang abadi dalam kisah indah. Nama-nama pejuang masa, kisah yang berharga, menggali sejarah demi bangsa tercinta. Santri bersatu, pemimpin sejati, melangkah bersama untuk negeri ini. Jejak langkah mereka jadi pelajaran, cinta dan perjuangan untuk kehidupan, menjaga warisan hingga akhir zaman. Nama mereka terus menggema di awan. Nama-nama pejuang masa, kisah yang berharga, menggali sejarah di masa tercinta. Santri bersatu, pemimpin sejati, melangkah bersama untuk negeri ini. Jejak langkah mereka jadi pelajaran, cinta dan perjuangan untuk kehidupan, menjaga warisan hingga akhir zaman. Nama mereka terus menggema di awan. Fakurokoba, alkemi yang bijaksana. Lukojoyo, Bindoro dengan cinta. Kingkong Halim dan semua pejuang, kami bangga nama kalian gemilang. Mantap. Pesan saya kepada yang sudah membuat video ini, tolong nama-nama yang belum disebutkan cantumkan. Itu tolong dengarkan yang di bawah, para seniman yang sudah membuat video ini, nama-nama pejuang lain tolong dicantumkan. Terima kasih. Tapi belum sudah, tapi belum nanti itu. Cuman yang untuk Sri Kandi sudah juga. Iya. Sudah tak play juga. Mantap, mantap, mantap. Itu saya pertama kali mendengarnya langsung berkaca-kaca mata saya. Terima kasih yang sudah membuat. Lanjut narasinya Bindoro. Itu semangat semuanya Kiai ya. Nah, Dorongan. mumpung skincare bangun itu lu kirim alamat lu Bindoro. Insya Allah. Jadi ada Bindoro, ada Kiai Ingko, ada Gus Putrek, ada santri bersarung dan kiai-kiai kita yang teguh, tidak digoyahkan dengan cuan, tidak digoyahkan dengan rayuan, semangat mencintai negerinya, semangat mencintai rakyat, mencintai umat ya, untuk menjaga ini luar biasa. Jadi perjuangan kiai-kiai kita ini kita ikuti, kami yang ada di bawah santri-santri ini berpegang teguh sama senior-senior, terutama pada kiai-kiai yang paham tentang ilmu. Maka kami hanya semangat ketika kiai-kiainya semangat. Kalau kiai-kiainya sudah mulai melemah, bagaimana santrinya bisa bertahan? Begitu Kiai.
Ya, bikin semangat kita kan, kasih saweran gitu loh penonton. lanjut Bindoro. Apa ya? Sampean asli mana Bindoro? Aduh, sudah jangan nanya-nanya dah. Rumah gua tuh deket lo tuh. Iya, di sebelah mana? Ya kan iso tak parani toh. Emang kan mana? Sampean Genteng sampean. Saya Giri, Banyuwangi Kota saya. Oh. Terima kasih Bawel. Jenengan. Jaraknya berapa jam kalau dari Banyuwangi Kota dah? 1 jam. Oke, dekat berarti kapan-kapan tak mampir ya. Yang pasti begini. Bro itu Bojonegoro Kiai. Bindoro itu Bojonegoro. Lah, kok cari 1 jam dari Banyuwangi Kota? Pasuruan. Mana Jomeka tadi? Aduh. Lari. Saya mau jadi kata tadi Jomeka biar narasi dulu. Tadi naik ke roomnya siapa? Gua dengar dia tuh ngomong begini. Saya yang akan membelamu, ada Habib di sebelahnya tuh lagi naik juga dia. Di roomnya Kori. Nah, saya bukan Kori. Saya yang akan membela nasabmu, Habib katanya. Saya sudah mondok 18 tahun katanya. Dia tuh saya belaganya. Wah. Tapi kemarin itu dia itu mengedukasi Kabib itu, mengedukasi bocil-bocil sing anu itu terkait apa ya itu? Oh, terkait Ahlul Bait. Nah, itu bagus sekali dia itu kemarin. Ya betul, aku juga menyaksikan tuh Gus. Ada Kori juga, ada si Habib siapa itu. Kori kok kayak itu Kori itu. Kayak ini Saifuddin Ibrahim tuh ya, sifatnya sekarang ya. Ya kan? Iya itu. Kori tukang tipu itu judulnya. Tadi siang Kori bilang Kamu naik guyu apa ya? Aku tadi tangi. tadi siang Kori mengatakan bahwa Arab itu ada 2, dia akan hapus Hamdan sama Adnan. Saya naik, dia turun. Aduh. Ya dia kata ada kitab baru, dia menemukan kitab baru, dia lapor sama teman-temannya dengan kitabnya di roomnya Sancang kayaknya tuh tadi pagi. Tapi Al-Son siapa tuh, Al-Ansab Bani Kohton wa Iya. nah itu Iya. kitab itu saya download dan saya cari dapat, terus saya Dan download saya naik baru sekalian kitab mau baru. sekalian mau ngehancurin Habib dan Bani dia itu. Jangan bawa-bawa Gahtan sama Adnan. Oh, ini bukunya. Sebentar Bang Awad. Iya, ya. Ini ada kalimat begini nih. Kebiasaan dah Bani Alawi itu begini nih. Salah seorang kawan dekat Al-Habib Abdullah berkata, aku, nah ini kawan dekatnya siapa? Kita mau tahu namanya itu kan. Aku pernah mendengar Al-Habib Ubaidillah Al-Haddad berkata, ana sahibul waqt walaysa li fihi munazi'un wa man naza'ani fihi adabtuhu daubana milhi filma. Aku adalah wali kutub di masaku, tidak seorang pun yang menandingi aku. Siapapun yang menandingi aku dalam wali al-kutub, maka ia akan lebur sebagaimana meleburnya garam di dalam air. Saudara, lanjut Bang Ewad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu wali apa penggilingan itu bisa melebur-lebur? Selepan bos, selep. Ini santri. Penggilingan belajar. Iya. Jadi begini ya teman-teman, kalau wali itu sudah terlalu melampaui batas seperti itu, maka itu kafaroh nanti darinya itu. Jadi ada ibarat seperti ini, la yablughul waliyyu darajatan nabi minal anbiya'i aslan. Wali itu tidaklah bisa sampai kepada derajat nabi selamanya. Wala yasil abdu madam Kasih koedah itu yang jelas. Kasih kitabnya apa, siapa yang berkoedah. Ini kitabnya Syekh Thohir bin Saleh Al-Jazairi, Jawahirul Kalam. Oke, lanjut. Nah, terus tadi wala yasilul abdu madama akilan balighan ila haitsu yasqutu anhul amru wan nahyu. Jadi selama hamba itu masih berakal dan balik, dia tidak akan bisa menggugurkan suatu larangan atau juga suatu perintah. Wa yubahu lahu syai'an wa yubahu lahu ma syaa. Dan juga tidak bisa menggugurkan sesuatu yang boleh-boleh saja atau mubah, begitulah. Man za'ama lanjut. kafaroh. Nah, orang yang meyakini bahwa wali itu tadi bisa melebihi derajatnya atau melampaui derajatnya nabi dan juga bisa menggugurkan hukum larangan dan perintah, maka kafaroh, orang itu kafir. Begitu. Oh iya, santri bersarung begini, santri bersarung. Saya itu pakai akal saya membuat ciri-ciri karomah. Lah, dua di antaranya itu saya dapat dalil ini tadi. Saya sebenarnya tidak ada dalil. Saya kan begini, ciri ketiga dari karomah, benar-benar karomah ya, itu yang bukan karomah, maksudnya yang bukan karomah adalah jika karomah itu melebihi mukjizat para nabi. Itu. Wes dicatat Alkemi, Jawahirul Kalam, karya. Ya kirim nanti, aku tidak bisa nyatet, aku nendalan. Nah, Terus, coba dicatat teman-teman. Itu tadi namanya apa? Saya catat dulu. Lompat Jawahirul Kalamnya Jawairul Kalam Kiai tadi. Sohifah 58. Oke, halaman 58. Saya download ya nanti. Terus yang nomor 4 ini juga sama, ternyata satu paket itu, bahwa yang namanya karomah itu pasti tidak menyelisih syariat hukum Islam. Itu kan saya selalu menyuarakan itu dari dulu. Ada 4 itu. Tapi saya tidak tahu dalilnya sebenarnya. Akal aja. Ketemu gara-gara enek santri bersarung, alhamdulillah. Nah, ini. Tapi bukan karena santri bersarung aja loh. Kan gara-gara saya membuka bukunya ini. Al-Habib Ubaidillah bin Alwi Al-Haddad ini. Kang King Kong, makanya saya tanya tadi, itu wali apa tukang giling gitu loh. Bisa ini tukang seleb. Al-Kemi santri bersarung debat perkara apa tuh kok khurafatnya Balawi goib lagi dari itu dengan saya. Iya, kafir itu kalau orang meyakini bahwa dia bisa derajat bahkan lebih dari derajat Nabi sampai mi'rajnya 70 kali, itu wah kafaro itu. Wah, mau kemana Mbak Nelly? Mbak Nelly ya udah istirahat, wayah istirahat. Iya. Mbak Nelly wayah istirahat. Jam segini ya wayah istirahat.
Saya ucapkan lagi ya ini kalam-kalamnya Al-Habib Ubaidillah berkata, Al-Haddad maksudnya, manab gitu ashabar Rasulillah illa ala suhbah walau adraknahu lakunna min asbaqihim. Keutamaan kami tidak kurang dari keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah. Hanya saja mereka pernah menjadi sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kami menjadi sahabat beliau, pasti kami termasuk dari golongan mereka. Waduh, berat. Sudah. Ente itu buta. Mau ikut perang apa ente itu? Kalau mereka kan boleh semuanya gitu. Nah ini tadi kan sudah dijelaskan wa yubahu lahu ma sya'ah, dan diperbolehkan semuanya untuk mereka, mau ngapain aja terserah mereka. Wa man za'ama dzalik kafaro, yang seperti itu ya kafir. Kenapa? Karena nanti akan menyalahi dengan hukum syariat, hukum halal haram begitu. Sepakat seperti Gus Al-Kami tadi, yang namanya karomah itu tidak akan bertabrakan dengan syariat. Iya. Ini ya, rekam ya, saya ngomong ini ya, rekam ya. Gedein. Al-Habib Ubaidillah Al-Haddad berkata, nahnu mulukul ardi was sama wa ana saifun mujarradun bila gomdin wa ana ni'matul makfurah. Artinya, kami adalah penguasa bumi dan langit. Aku adalah pedang yang terhunus tanpa sarung, dan aku adalah karunia yang terbungkus. Yang harus digarisbawahi adalah nahnu mulukul ardi was sama. Kami adalah penguasa bumi dan langit, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan kita susah ya. Suarane kok koyo kenal sik suarane ini kawan kita dulu itu ini. Siapa? Muhammad Itu gelandangan nasab. Oh, gelandangan nasab kayaknya ini. Yang mana? Macan Asia itu. Oh piye to budeke wo kurang ngombe kok. Oh iya. Salah kerungu. tak kira nganu. Rizky tak kira. Enggak apa. Biasa. Lanjut. Lanjutkan. Bindoro, mau narasi apa Bindoro? Aduh, narasi apa ya? Iya. Kita ngobrol aja santai teman-teman. Bindoro. Wait, On cam marah. nggak boleh on cam. Oke mare ngereng. Yang tadi itu perkataan Habib Abdullah Al-Haddad itu. Ubaidillah kan ditasgir. Oh, bukan Abdullah bin Al-Haddad ya. Iya, kita mengikuti Ali Asakron kan ditasgir. Panggil Ubaidillah aja Al-Haddad gitu. Gimana Bindoro? Ya, itu di kitab apa, di karangannya beliau apa gimana? Nah, masalahnya tidak ada yang membantah buku ini tentang kalamnya Al-Habib Ubaidillah bin Alwi Al-Haddad ini. Tidak ada bantahan. Jadi buku ini dicetak pada tahun kemarin-kemarin ini aja, yang tidak jelas referensinya. Tahun 2010 dicetak. Boleh lihat nggak sampulnya? Ini bisa yang pengen punya
PDF-nya bisa WA saya. Oh, boleh kirim, boleh kirim, boleh kirim, boleh kirim. Oh, ini kalian bisa download aja, ketik aja ini mengenal lebih dekat. Jauhkan dikit, jauhkan dikit. Oke, bentar ya. Oh, Jangan siap. lupa give ya. Siap, siap, siap. Mantap, mantap. Jangan mantap-mantap aja. Give ini masih 32 ini. New skin Waduh. 40. Saya paling tidak ya sama lah. Tawer terus. Iya tuh. Ya kan dapat ilmu dari mereka, Bos. Hai. Gimana sih? Jadi gimana tentang kita harus menyikapi ini? Tadi saya juga baru selesai dengan di roomnya Kiai Rampa itu diskusi dengan nggak ikut diskusi sih saya. Cuman ada beberapa lah. Si Aji ada yang paham kan si Aji? Aduh, dia itu rupanya memakai pemahaman dari pemikiran ateis gitu loh. Karena dia sudah menjelaskan tadi bahwasanya dia itu menjelaskan Habib Rizik itu diakui sebagai orang yang cukup Islami lah gitu. Itu ucapan daripada